Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu Maha Kuasa. Ia bisa berbuat apa saja terhadap ciptaannya. Meskipun demikian, Allah memperkenankan manusia yang lemah dan rapuh untuk turut serta dalam sejarah keselamatan. Ia memanggil orang-orang tertentu untuk terlibat dalam mewujudkan kerajaan Allah. Dalam kelemahan dan kerapuhan insaninya, banyak orang diperkenankan untuk terlibat dalam karya ilahi, turut ambil bagian dalam pekerjaan Allah. Maria yang hari ini oleh gereja dirayakan pesta kelahirannya adalah seorang wanita sederhana seperti kita, tetapi dipilih oleh Allah untuk mengandung putra Allah, bahkan dianugerahi lahir tanpa noda dosa, karena ia berkenan mengandung dan melahirkan Yesus, putra Allah. Demikianlah keempat diakon yang akan ditahbiskan imam hari ini, diperkenankan oleh Allah melalui gerejanya untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah. Bukan karena kepantasannya, bukan karena kelayakannya, tetapi Allah dengan murah hati memperkenankan mereka untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. 2 hari yang lalu saya berbicara dengan keempat diakon ini. Saya bertanya, apakah ada orang yang layak menjadi imam? Masing-masing memberikan jawabannya. Berbeda-beda, tidak sama, tetapi rupanya arahnya sama. Ada yang menjawab di antara keempat itu. Silakan saudara-saudari mana menebak yang mana. Setelah saya merenungkan Bapak Uskup, saya rasa saya layak menjadi imam. Bagus juga ya. Percaya dirinya luar biasa. Saya manggut-manggut, lalu dia sadar karena saya manggut-manggut. Tentu Bapak Uskup dengan bantuan rahmat Tuhan. Oh iya betul. Lalu yang lain menganda, saya tak layak Bapak Uskup. Tapi Tuhan menganugerahkan kepada saya. Lalu saya bertanya, kalau saudara hari ini tidak ditahbiskan, nanti tidak dijadikan tahbiskan imam bagaimana? Tidak apa-apa Bapak Uskup. Karena menjadi imam bukan hak saya, tapi anugerah Tuhan. Bagus. Kalau begitu nggak usah tahbiskan. Ya jangan Bapak Uskup. Ya jangan Bapak Uskup, saya siap ditahbiskan. Tapi betul jawabannya. Kami para imam yang hadir di sini bukan karena kelayakan, kepantasan. Tuhan memilih, memperkenankan kita. Dan yang lain lagi menjawab, saya tak layak menjadi imam. Tetapi karena kebaikan Tuhan, saya boleh menjadi imam melalui gerejanya. Betul. Bukan orang asal mampu, tetapi juga harus mau. Bukan asal mau, tetapi harus mampu. Bukan mau dan mampu, tetapi juga boleh atau tidak. Melalui gereja, melalui pimpinan. Yang lain lagi ada yang berkata, saya tidak pantas Bapak Uskup, tapi saya ingin menjadi imam. Karena menjadi imam itu mulia, luhur. Bagus. Akhirnya saya panggil mereka berempat bersama-sama berbicara lagi. Para diakon, sebentar lagi kalian menjadi imam, itu menjadi rohaniwan. Rohaniwan itu berarti ahli rohani yang diutamakan dalam hidup rohani. Mengatasi kemanusiaan. Maka mengatasi perbedaan suku, bangsa, agama, apapun. Karena kalian para imam akan berada di atas rohaniwan. Bukan badaniwan, rohaniwan. Maka salah satu frater bicara, iya Bapak Uskup, saya juga menurunkan badan 15 kilo. Karena kalau terlalu berat saya tidak pantas menjadi imam, kan rohaniwan. Bisa ditebak yang mana?
Jadi 15 kilo, luar biasa ya. Iya, saya bilang kalau tidak, saya tidak layak mentahbiskan karena diakon terlalu besar untuk saya. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi taklah ada di antara kita itu yang layak di hadapan Tuhan. Injil hari ini menceritakan tentang silsilah Yesus yang adalah anak Abraham, anak Daud. Di sana muncul apa yang tidak biasa di dalam kebudayaan Yahudi. Yaitu munculnya kalau kita perhatikan ada 4 nama wanita dalam sejarah keluarga. Padahal dalam sejarah keluarga di sana tidak pernah dicantumkan nama wanita. Tapi sengaja Injil hari ini Matius mencantumkan 4 nama wanita. Dan yang menarik lagi, keempat wanita ini adalah keempat wanita yang bermasalah. Bukan orang baik-baik. Dan yang lebih lagi adalah keempat wanita ini juga di antara sebagian besar bukan dari kelompok bangsa Yahudi. Yaitu dari bangsa-bangsa yang lain. Yang pertama ditampilkan ada Tamar. Yang hamil karena perselingkuhan dengan ayah mertuanya yang sudah duda. Yang pura-pura menjadi wanita sundal, lalu Yehuda tidur dengan Tamar dan akhirnya melahirkan Peres yang kita dengar hari ini. Yang kedua adalah Rahab. Siapa Rahab? Rahab adalah wanita pelacur yang diselamatkan. Dan yang ketiga itu Ruth, seorang bangsa Moab, wanita asing yang menjadi bagian dari keluarga Israel. Yang menjadi buyut dari Daud. Dan kemudian ada istri Uria yang dikenal dengan nama Betseba yang diambil oleh Daud sebagai istri dengan cara berdosa. Keberadaan para wanita dan keadaan yang tidak sempurna dalam diri manusia menjadi bagian dalam sejarah keselamatan. Ini tidak berarti bahwa sejarah keselamatan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dikehendaki. Tapi sejarah keselamatan tidak ditentukan oleh kualitas manusia. Tetapi berada dalam kuasa Allah. Kekurangan dan kedosaan manusia ditebus oleh Allah. Dan dijadikan sarana keselamatan saat orang bertobat. Perjalanan yang penuh dengan kekurangan tersebut disempurnakan oleh Allah. Yang memilih Maria, wanita mulia, untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Dalam sisilah saat nama Maria disebut melahirkan. Tetapi yang lain-lain disebut memperanakan, berasal dari, yang artinya berasal dari. Tapi ketika disebut Maria melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Karena Yesus berasal dari Roh Kudus, bukan dari manusia, tidak seperti para pendahulu. Lalu melalui Yusuf yang kita dengar selanjutnya, Yesus disebut keturunan Daud. Yusuf yang tulus, tanpa akal bulus, siap dan taat melaksanakan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang layak di antara kita di hadapan Tuhan? Siapa yang layak melayani dalam gereja, terlibat dalam karya keselamatan Allah? Siapa yang pantas menjadi imam dalam gereja yang kudus, tubuh mistik Kristus? Kalau ukurannya adalah kelayakan manusia, tak seorang pun layak. Justru orang yang tidak layak dibuat pantas oleh Allah karena rahmat-Nya yang murah hati dan penuh belas kasih. Maka kualifikasi untuk kelayakan seseorang untuk menjadi pelayan Tuhan bukanlah berasal dari kekuatan dan kehebatan insani, manusiawi kita, reputasi dan prestasi pribadi, atau posisi tinggi. Ketika seorang keluarga memilih mantu, kadang-kadang masih ada pikiran bibit, bobot, dan bobot. Dalam urusan
menjadi imam pelayan di hadapan Tuhan, tidak. Tetapi siapa yang berkenan untuk menjadi dalam keadaan hina seperti lagu pembukaan, siap untuk tetap menjadi abdi Tuhan seumur hidup. Maka orang menjadi imam karena rahmat Tuhan yang membuat dirinya layak. Semoga kenyataan ini mendorong para imam yang akan ditabiskan dan kami para imam lain yang telah lebih dahulu ditabiskan untuk selalu berusaha menyelaraskan diri dari hari ke hari dengan tuntutan dan jabatan martabat yang dikehendaki dan dianugerahkan Allah dalam imamat. Sehingga dalam iman dan kepercayaan Deus vobiscum, Tuhan menyertaiku. Memang tanpa Tuhan, mereka para diakon ini menyadari kami tak akan bisa berjalan hingga hari ini dianugerahi tabisan imam. Hanya karena Tuhan. Maka ini berarti juga para imam diajak untuk bisa menghadirkan Allah. Kalau Allah menyertai kita dalam hidup, maka kita juga pantas untuk menghadirkan Allah di dalam hidup. Allah tak pilih-pilih, Allah tak pilah-pilah. Allah menghendaki semua manusia dikasih semua manusia selamat, damai, dan sejahtera. Maka menjadi imam berarti juga menjadi ibu. Ibu Yesus, ibu yang melahirkan Yesus seperti Maria, menjadi pribadi yang menghadirkan Tuhan dalam hidup sehari-hari sebagai seorang gembala melalui pelayanan pastoral dan sakramental. Melahirkan Yesus berarti menjadi makin sempurna dengannya. Maka kita yang melahirkan bukan yang dilahirkan makin seperti dia. Justru orang kadang-kadang anak berkata, anak ini mirip bapaknya, mirip ibunya. Tapi bagi orang yang melahirkan Allah, bagaimana kita makin menyerupai yang dilahirkan. Makin menyerupai Allah yang mau dihadirkan. Maka perjalanan kita adalah seperti dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana kita makin menyerupai Dia, Putra Allah. Menjadi makin serupa dengan Tuhan. Itulah cara menanggapi rahmat ilahi dengan rendah hati. Yang melibatkan kita dalam karya. Menjadi makin sempurna menyesuaikan dengan martabat dan jabatan imam, itulah cara mengatasi ketidakpantasan kita. Maka dengan demikian kita layak ditabiskan berkat dengan rahmat Allah dan hidup sesuai dengan jabatan dan martabat yang mengasihi siapapun tanpa pilih-pilih dan tanpa pilah-pilah, melayani siapapun tanpa pandang bulu siapa orangnya, tetapi Tuhan menggerakkan kepada siapa saudara-saudari diutus untuk menghadirkan Allah, sehingga melalui hidup para imam ini nama Tuhan sungguh dimuliakan. Banyak orang mengalami berkat keluarga yang hadir ini turut bangga bahwa putranya sungguh menjadi berkat bukan hanya bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa, tetapi juga bagi diri sendiri. Mari kita lanjutkan doa-doa kita dengan upacara pentahbisan.